Hai Konevela, saat ini saya lagi di acara LBH Apik Jakarta dan kita akan melihat kolase-kolase yang ditampilkan di sebuah acara LBH Apik Jakarta. Narasi kolase yang dibuat oleh para perempuan penyintas ini berisi tentang puisi cerita kehidupan perempuan. Bagaimana mereka bisa lepas dari kekerasan dan pelecehan yang selama ini mereka alami. Salsa, coba ceritakan kolase-kolase yang ada di sini. Oke, jadi kolase-kolase ini adalah kumpulan puisi yang dibuat oleh mitra atau penyintas dari LBH Apik Jakarta yang menceritakan banyak hal terkait dengan duka, masa lalu, dan juga pengorbanan dari pengalaman kekerasan yang dilalui. Kolase ini ditampilkan di tengah suasana acara tahunan LBH Apik Jakarta pada 10 Desember 2025. Catatan tahunan 2025 ini berjudul Melindungi Pelaku, Menghukum Korban, Perempuan dalam Belenggu Rezim Impunitas. Ini menggambarkan situasi pemenuhan hak asasi perempuan yang makin terenggut. Pengaduan yang masuk ke LBH Apik Jakarta di tahun 2025 ini mencapai 1.212. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan di tahun 2024 yang sebanyak 757 pengaduan. Di ranah digital, kekerasan berbasis gender online atau KBGO melonjak signifikan dan merupakan kekerasan yang paling tinggi jumlahnya. Korban menghadapi ancaman doxing, penyebaran konten intim non-konsensual, peretasan pemerasan hingga pengawasan digital dalam relasi yang tidak setara. Namun hal ini tidak diimbangi dengan layanan KBGO yang masih jauh tertinggal, baik dari segi kapasitas, koordinasi lintas lembaga, maupun instrumen hukum yang mampu melindungi korban. Konten-konten intim non-konsensual, peretasan pemerasan hingga pengawasan digital dalam relasi yang tidak setara. Namun layanan penanganan KBGO masih tertinggal jauh dari kata adil. Kriminalisasi dan pembatasan kebebasan berekspresi juga banyak terjadi, terutama bagi kelompok perempuan dan masyarakat sipil yang mengkritisi negara. Tahun ini juga menunjukkan betapa krusialnya akses layanan publik yang aman dan responsif gender. Banyak korban masih menemui hambatan dalam layanan kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, administrasi lainnya, mulai dari stigma. Uli Pangaribuan juga menyatakan bahwa keberanian para korban untuk memperjuangkan hak dan keadilan menjadi sumber kekuatan bahwa keadilan harus diperjuangkan dan rezim yang semena-mena harus dilawan. Ada banyak sekali yang dilakukan LBH Apik dan catatan-catatannya gitu ya. Misalnya ada pengaduan yang naik 20%, belum pernah 1.000 dan sekarang sampai 1.000 gitu ya. Terus kemudian kondisi lain, demokrasi yang memburuk, lanskap sosial politik ekonomi, lahirnya rezim yang memberikan impunitas pelaku terhadap perempuan. Saya berani melawan, saya berani maju, walaupun saya seorang ibu rumah tangga. Biasa sekarang saya mengajak teman-teman saya untuk pendampingan, saya belajar bareng-bareng, kita ke Mahkamah Agung, kita ke pengadilan militer, kita ke PN Selatan, Utara, Timur. Sekarang semua saya babat